Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali Pak B akan menyampaikan nama Yubedi SPD MPD yang akan mengajar tentang pemetaan lahan. Jadi nanti bersama Pak B selama 1 tahun ke depan akan belajar pemetaan lahan. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa selain bertatap muka langsung secara praktek dan bisa mengetahui berbagai macam pemetaan lahan, yaitu dengan cara mengukur jarak, menentukan luas, menghitung sudut dan sebagainya. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang alat-alat pengukuran. Jadi yang pertama kali yang akan sampaikan adalah alat-alat pengukuran. Nikmati penjelasan Pak B ini sampai tuntas biar kalian semua mempunyai gambaran yang jelas tentang alat-alat untuk pengukuran atau pemetaan lahan atau ukur wilayah. Oke, kita ikuti penjelasan Pak B yang akan Pak B sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Oke, kita ikuti penjelasan selanjutnya. Pengenalan alat-alat pengukuran pada pemetaan lahan. Jadi Pak B mengajar pemetaan lahan untuk kelas 3 dan PT-PT, dan juga kelas 1-nya adalah budaya kerja dan profil pelajar Pancasila. Oke, mari kita mulai. Pengenalan alat ini yang pertama adalah kompas. Jadi kompas adalah alat bantu sebagai petunjuk arah bagi kita untuk mengetahui arah ketika mengukur di lahan yang sangat luas dan tidak tahu arah mana barat, timur, dan utara. Kompas selalu menunjuk ke arah utara, sehingga itu sebagai patokan. Ini selalu menunjuk ke arah utara, north ya, sebagai patokan untuk kita mengukur lahan. Yang kedua adalah unting-unting. Unting-unting adalah digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan atau ketegakan suatu objek ya dalam posisi vertikal. Jadi ini biasa digunakan, ini yang sederhana, dipanjangkan pada tali. Caranya adalah menggantungkan unting-unting dengan benang pada jalon atau patok ya yang agak panjang. Ini adalah unting-unting. Jadi ini perlu sekali untuk bisa menegakkan suatu benda. Yang ketiga adalah penyipat datar untuk tukang kayu, atau kita bisa menyebutnya waterpass. Penyipat datar bisa digunakan untuk tukang kayu atau tukang batu, tapi juga untuk kita kalau masih sederhana untuk mengukur kedataran suatu benda atau objek. Ini nivonya di sini, dan ini di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sini. Terus di tengah juga ini dianggap bahwa objek tersebut adalah datar. Kalau diletakkan vertikal, ini juga di tengah-tengah, ini di tengah-tengah, ini juga di tengah-tengah, sehingga dinamakan penyipat datar. Yang selanjutnya adalah jalon. Nah, tadi jalon atau ringing pole. Ini jalon yang digunakan untuk alat bantu pengukuran di lapangan. Alat bantu pengukuran di lapangan sebagai titik awal pengukuran pada titik utara pengukuran. Jadi ini digunakan untuk pertama titik utaranya di patok ini sebagai pancang utama. Nah, kalau di kelapa sawit adalah sebagai pancang induk yang akan digunakan sebagai standar untuk mengukur ke arah yang lain. Nah, ini adalah yang panjang, biasanya 2 meteran begitu ya. Itu adalah jalon yang berguna untuk pancang utama yang berasal dari bahan biasanya besi biar kuat, dan ujungnya lancip untuk menegakkan. Itu juga sama, digunakan unting-unting. Dan juga ini adalah kalau ini salah, kalau yang ini adalah benar. Jadi benar-benar lurus dengan unting-unting. Oke, selanjutnya adalah patok atau titik sementara. Nah, ini digunakan, ini patoknya panjangnya 40 sampai 60 cm
lebarnya ini ya, lebar ininya adalah 5 cm 5 cm. Ini bisa berupa bambu, juga bisa berupa kayu ataupun besi ya. Nah, besi kotak. Ini patoknya digunakan untuk apa? Alat bantu jika titik-titik pengukurannya itu banyak. Jadi dipatok-patok. Ini biasanya juga ada pada pematokan batas wilayah misalnya. Atau kalau ini pematokan misalnya digunakan untuk nanti yang akan ditanami suatu tanaman misalnya. Tapi kalau yang tanaman biasanya agak tipis ya, dan menggunakan bambu. Yang selanjutnya adalah patok beton. Nah, ini patok beton seperti ini titik triangulasi dan titik benchmark. Ini patoknya ini beton, jadi tidak digunakan untuk batas suatu wilayah. Jadi tidak di apa namanya pindah-pindah, sehingga ini bersifat permanen ya, itu ya, berat permanen. Terus selanjutnya adalah patok suatu negara. Nah, ini patok batas. Ini contohnya Malaysia, ini Indonesia ya. Jadi ini adalah batas, contoh batas patok yang mungkin ini kalau ditimbun atau di lubang itu mungkin sekitar 5 sampai 9 meter ke bawah, sehingga tidak mudah untuk dipindah-pindah oleh orang. Terus mistar ukur. Mistar ukur adalah alat bantu untuk mengukur yang pendek-pendek ya. Jadi pendek-pendek nanti bisanya untuk tempat yang pendek ini adalah 2 sampai 5 meteran. Jadi pendek misalnya untuk mengukur jarak tanam misalnya. Jarak tanam yang agak pendek itu bisa. Kalau misalnya 9 meter ya 5 meternya kali 2 dikurangi 1 meter, begitu kan gampang. Terus roll meter atau pita ukur, atau kita sebut meteran. Alat bantu yang digunakan untuk mengukur jarak secara sederhana atau mengecek. Ini digunakan untuk mengecek pengukuran dengan menggunakan sifat penyipat datar maupun teodolit. Ini adalah alat ukurnya seperti ini. Ini biasanya seperti itu yang sederhana. Terus Abneli level atau surveying. Ini adalah atau klinometer ya. Alat bantu mengukur kemiringan suatu lahan. Jadi alat bantu mengukur kemiringan suatu lahan. Ini adalah seperti ini, surveyernya ini lahannya miringnya berapa derajat begitu ya. Itu berapa derajat kemiringan suatu lahan. Altimeter adalah alat untuk mengukur ketinggian tempat. Nah, ini ada skalanya untuk mengukur ketinggian suatu tempat. Ini berarti di atas permukaan laut itu berapa gitu ya. Itu misalnya Temanggung, itu Temanggung sekitar 400 sampai 600 meter dari permukaan laut. Itu yang Temanggung Kota dan sebagainya. Kalau yang atas-atas seperti lereng Sumbing itu di atas 1000. Payung survei, ya, ini digunakan untuk melindungi sinar matahari atau hujan ketika petugas ini orang ini adalah pada saat melakukan pengukuran atau kegiatan pengukuran. Ini adalah payung survei. Ini gampang ya. Terus rambu ukur. Rambu ukur alat bantu untuk mencari data survei. Ini rambu ukurnya. Ini rambu ukurnya. Bila menggunakan alat penyipat datar ataupun teodolit, dan ini biasa terbuat dari aluminium yang diberi tanda yang agak kelihatan ya, kontras, dengan pembacanya kontras. Ini adalah rambu ukur. Biasanya ini satu paket dengan alat ini, dengan ini rambu ukurnya itu satu paket. Terus pembacaan rambu ukur, sudah bisa ya. Ini adalah benang atas, benang bawah, benang tengah. Ini perlu, ini ketika teropongnya ada menuju ke rambu ukur, yang rambu ukurnya tegak lurus, ini akan terbaca seperti ini. Ini terbacanya seperti ini. Ini adalah pembacaan pada rambu ukur. Nah, jadi rambu ukurnya bisa dibaca dengan menggunakan teropong yang ada pada penyipat datar maupun teodolit. Terus ini, saat rambu ukur dibaca melalui benang silang, hendaknya berdiri tegak lurus pada bidang datar, ini permukaan bumi. Jadi bisa menggunakan gunting-gunting tadi untuk menegakkan atau menggunakan nifo ya. Ini benang atas, benang atas, tengah, dan bawah. Selisih antar benang, benang atas di BA,
BT TA. Ini kan seperti ini. Ini nanti kita bahas selanjutnya. Setelah ini baru pengenalan ya. Jadi ini pengenalan untuk alat-alat bantu pengukuran. Tripod. Ya, tripod adalah tempat dudukan, merupakan tempat dudukan alat dan untuk menstabilkan alat seperti penyipat datar maupun teodolit. Punya 3 kaki, dia punya 3 kaki sama panjang dan bisa dirubah ketinggiannya. Ini penyetelnya. Ada 3 yaitu bidang level, ini bidang levelnya. Terus skru pengunci, ya ini skru penguncinya, ini skru yang merah-merah skru pengunci untuk meninggi dan merendahkan. Terus tali pembawa ini digunakan kalau sudah dibawa kemana-mana menggunakan tali ini ya. Terus skru penyetel, sama skru penyetel, pengunci dan penyetel. Dan kaki statif ini biar ditancapkan pada lahan. Ini adalah tripod. Dan adalah penyipat datar. Nah, penyipat datar itu alat ukur optis yang sederhana berupa teropong yang dilengkapi dengan tripod sehingga sebagai penyangga. Nah, ini pengukuran beda tinggi. Ini sudah dibahas, mungkin kalau kelas 3 berarti kelas 2 sudah membahas alatnya pagi ini. Biasanya ini ada penyipat datar, ada tripodnya, ada rambu ukurnya. Ya, ini ya. Ini yang selanjutnya adalah teodolit. Nah, teodolit ini adalah alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan sudut mendatar dan sudut tegak atau horizontal dan vertikal. Dengan adanya teropong ini, teodolit bisa dibidikkan ke segala arah. Jadi ini juga sama dengan dikasih tripod dan juga menggunakan rambu ukur. Nah, tadi sudah ada rambu ukurnya ya. Tuh, jadi ini adalah teodolit dan ini akan dibahas khusus untuk pemanasan atau pengantar untuk nanti kita praktek menggunakan teodolit pada saat mengukur panjang, mengukur jarak dan mengukur luas. Mistar ukur ini hanya sebagai tambahan saja, ini digunakan untuk mengukur ketika kita misalnya membuat peta. Di peta itu biasanya hasil pengukuran dari penyipat datar maupun teodolit akan dibuat di buku ya. Nah, buat di buku. Ya, yang adalah busur derajat atau proktator. Nah, ini alat bantu yang untuk mengukur atau membentuk sudut. Nanti mengukur membentuk sudut. Biasanya ini kan ada ukurannya 0 sampai 380 derajat. Jadi 0 sampai 380 derajat. Ini adalah namanya busur derajat. Oke, sampai di sini ini adalah awal dari perjumpaan untuk pemeta lahan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Nah, kalau berkenan silahkan ini di like dan di subscribe ya. Kalau untuk komennya adalah sebagai bentuk Anda ikut pembelajaran pemetaan lahan. Kasih nama, terus kelas dan nomor absen. Oke, see you next time. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.